Pemirsa masih di IDX Session Closing dan langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan analis yang direkomendasikan. Di antaranya adalah dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Perbankan big cap ada BMRI pemirsa direkomendasikan buy, supportnya di 5.600, resistennya hingga ke 6.500 ini. Kemudian yang kedua dari energi ada Adaro, juga direkomendasikan buy 2.200 hingga ke 2.800. BRPT juga direkomendasikan buy, supportnya di 900, resistennya hingga ke 1100. Kemudian yang terakhir dari infrastruktur telekomunikasi, ada XL juga direkomendasikan buy, 2.150 dan 2.650. 4 saham pilihan analis dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yosep, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Tadi kita mau ulas BMRI, tapi ditahan dulu nih Pak. Nah ini baru di sesi saham pilihan, Anda memasukkan BMRI sebagai salah satu pilihan utama ini untuk saham pilihan yang pertama. Analisisnya untuk BMRI, Pak Yosep. Untuk BMRI, seperti tadi disampaikan, yang kalaupun misalnya dalam 2 hari terakhir ini tercatat ada inflow di saham-saham perbankan, tapi yang kalau misalnya kita hitung sejak awal minggu yang tercatat net buy untuk sektor perbankan, terutama yang big caps, itu cuma Bank Mandiri. Dan kalau misalnya dilihat dari kepemilikan dari investor retail dan kepemilikan dari para fund manager, sebenarnya kepemilikan dari para fund manager tuh lebih banyak kalau misalnya untuk secara porsi ya, itu lebih banyak di Bank Mandiri. That's why menurut saya pilihan yang lebih aman untuk kondisi sekarang itu adalah Bank Mandiri ketimbang 3 perbankan big caps lainnya. That's why menurut saya rekomendasi paling oke untuk memanfaatkan recovery dari ISG ini adalah Bank Mandiri. Oh baik, buy di level berapa Pak direkomendasikan? Kalau untuk level buy-nya itu di 5.700 atau misal di level penutupan hari ini, itu menurut saya udah cukup oke lah untuk kita cicil masuk Bank Mandiri. Seperti apa Anda melihat secara teknikal kemajuan dari BMRI yang sebelumnya cukup lama sudah tidak menyentuh ke 6.200-an, Pak Yosep, hari ini intraday-nya tepat di 6.200? Kalau untuk Bank Mandiri, ya sebenarnya saya melihat dari inflow dari investor asingnya sih. Kalau misalnya ngelihat investor asingnya, saya cukup optimis di antara 3 perbankan BUMN yang lain. Menurut saya Bank Mandiri yang sepertinya investor asing lebih percaya lah untuk kondisi seperti sekarang. Jadi untuk Bank Mandiri sih saya cukup optimis bisa lebih baik kondisinya. Kita bergeser ke samping kedua Pak, dari pertambangan batubara ada Adaro. Anda juga rekomendasikan buy, analisis dan pertimbangan. Direkomendasikannya Adaro ke dalam salah satu saham pilihan Pak Yosep. Ya, kalau untuk Adaro sendiri ini menurut saya opsi yang lebih murah. Mungkin kalau misalnya dibilang apakah kontribusi sektor batubara ke Adaro tuh ya sebenarnya masih ada, karena 15% dari saham ADI itu masih dimiliki sama Adaro. Jadi kontribusi bisnis batubara tuh masih terasa lah untuk Adaro. Cuman kalau misalnya dibilang sektor renewable energy di Indonesia, apalagi ya Brent, Pegeo sama Adaro yang paling dekat. Jadi opsi yang menurut saya paling murah di kondisi sekarang ini untuk renewable energy, untuk bermain di pasar yang sama dengan Brent, ya Adaro. Kayak gitu. Jadi kalau untuk Adaro sih menurut saya level harga sekarang ini tuh udah cukup murah. Jadi di support di 2.200 dan target di 2.800 mungkin atau di 2.700, itu menurut saya achievable untuk Adaro. Baik, dari Adaro kita bergeser ke saham pilihan yang ketiga, pemirsa, ada BRPT. Dan kebetulan Pak Yosep, ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami menanyakan saham BRPT juga. Kita akan langsung jawab saja. Bapak Samekto dari Surabaya, BRPT apakah melanjutkan uptrend, support dan resistennya? Entry di harga berapa? Silakan Pak, teknikalnya untuk BRPT. Kalau untuk BRPT ini dari tanggal 23 Desember itu saat pullback-nya BRPT itu naik lagi, itu terlihat ada akumulasi yang cukup besar. Dan kalau misalnya kita ngelihat kondisi sekarang ini dalam 3 hari terakhir, BRPT kalau bahas dari support dan resisten, ini lagi ada di support nih.
justru ini kayaknya sweet spot juga kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu yang mau mencicil BRPT untuk masuk di sini ada di level support dan ada pola akumulasi, menurut saya cukup menarik untuk posisi BRPT sekarang. Bisa diulang kembali Pak, level buy-nya di berapa untuk BRPT? Kalau untuk BRPT menurut saya di level 955 dan itu untuk buy-nya, kalau supportnya itu di 880-an dan target menurut saya 1100. Baik. Itu bisa tercapai. Ya, sambil yang ketiga dan sekaligus tadi menjawab pertanyaan Bapak Samekto dari Surabaya untuk BRPT, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke sampilan selanjutnya Pak, dari infrastruktur telekomunikasi ada XL. Anda juga rekomendasikan buy, analisisnya. Untuk Excel sendiri ini sebenarnya ada aksi korporasi juga. Ini kan mereka akan merger dan Excel menjadi saham yang bertahan nih di bursa. Friend itu akan, saya belum tahu nih rencananya akan delisting atau seperti apa. Cuman yang akan bertahan itu adalah Excel, dan semenjak rumor itu beredar di bursa ini kita bisa kelihatan lah muncul akumulasi yang cukup besar di saham Excel, dan ini akan bergabung dengan grup konglomerasi Sinarmas. Jadi ini akan jadi satu emiten yang cukup menarik menurut saya di tahun 2025 ini. Jadi sebelumnya cuman perusahaan asing aja, sekarang udah masuk grup konglomerasi lokal. Jadi akan lebih menarik lah menurut saya untuk Excel. Jadi kalau untuk supportnya itu di 2100, itu bisa dijadikan support 2100 dan targetnya itu mungkin ke 2400, itu menurut saya bisa tercapai lah untuk Excel. Baik, keempat pilihan yang direkomendasikan ada BMRI, Adaro, BRPT, dan XL, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yosef, kita hold kembali terlebih dahulu Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan masih mampu bertahan di zona hijau, tapi penguatannya lebih ke arah terbatas pemirsa, di mana penguatan hanya di 0,39% setelah intraday hari ini menguat sempat di atas 1%. Ditutup di level 7.100-an, di 7.107.519, capaian cukup baik karena beberapa waktu terakhir indeks harga saham gabungan cukup sulit bertahan bahkan di level 7.000-an. Dibuka flat di 7.079, level tertinggi hari ini di 7.190, terendah di 7.071. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat seperti apa posisi penutupan beberapa indeks lainnya di tengah penguatan terbatas untuk indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis pertama di layar televisi Anda pemirsa. Posisi MNC 36 menguat di 0,13%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,67%, LQ45 menguat tipis di 0,09%. Rotasi pergerakan sektoral, grafis selanjutnya, properti mengambil alih penguatan di sesi kedua di 0,95%, energi juga menguat di 0,71%, konsumsi non-primer masih melanjutkan pelemahan di 1,99% dan kesehatan juga tertekan di 0,84%. Saham-saham yang hari ini yang menjadi penopang untuk indeks harga saham gabungan emiten pendatang baru CBDK hari ini naik cukup kencang pemirsa, ditutup di 8.725. Tiga perbankan big cap BBRI, BMRI, BBNI ikut menjadi penopang 4160, 5875 dan 4500 untuk BBNI. Selanjutnya saham-saham yang hari ini menjadi pemberat datang dari properti. Adapani melemah meskipun dari sektoral properti memimpin penguatan hari ini. 15.525, Telkom sudah tertekan makin dalam, sudah meninggalkan level 2.600-an, sudah di 2.590, Aman melemah ke 8.200 dan INDF ditutup di zona merah di 7575. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita masih punya satu segmen lagi, tetaplah bersama kami karena setelah ini kita akan coba bahas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami, Pak Yosep. Kita lanjutkan kembali, Pak Yosep. Waktu kita cukup terbatas, Pak. Ternyata pertanyaan cukup banyak yang masuk hari ini. Bapak Jason dari Jakarta menanyakan Telkom, Pak. Ada peluang ke 2.900 atau ke 3.000 tidak, Pak? Hari ini Telkom masih melanjutkan pelemahan, bahkan sudah di 2.500-an, Pak Yosep. Oke, kalau untuk Telkom sendiri ini belum terlihat ada indikasi inflow dari investor asing, tapi kalau kita ngelihat harga sahamnya memang sudah sideways lah, sudah terkonsolidasi. Hopefully dalam beberapa waktu ke depan ini akan muncul inflow. Jadi menurut saya sih kita ya adaptif aja kalau misalnya ngelihat inflow dari investor asing bisa ikutan masuk dan hopefully bisa tercapai 2.900. Tapi kalau ngelihat kondisi sekarang belum terlihat ada inflow-nya. Baik, kita beralih ke Depok, ada Bapak Malvin Sihite mau menanyakan saham transportasi nih Pak. Ada BIRD Pak, baru ingin masuk, direkomendasikan tidak Pak? Hari ini ditutup flat, 15.90 Pak Yosep. Kalau untuk BIRD sebenarnya ini untuk volatilitas cukup tinggi. Kalau misalnya untuk BIRD ini juga baru, harga sahamnya juga baru terjun cukup dalam. Kalau ada opsi untuk saham lain, menurut saya lebih prefer untuk saham lain. Tapi kalau misalnya memang ngelihat kondisinya udah berminat sama saham ini, saya belum melihat ada indikasi akumulasi. Jadi saya nggak berani rekomendasikan untuk beli untuk BIRD. Baik, kita beralih ke Makassar. Pak Yosep menanyakan saham Goto nih Pak, proyeksinya seperti apa? Kira-kira sudah ambil posisi atau masih wait and see terlebih dahulu untuk Goto? Kalau untuk Goto sebenarnya udah lebih menarik, sepertinya harga sahamnya nih udah uptrend walaupun masih sedikit-sedikit nih kayak gitu. Ini juga masih stagnan tapi di atas, lumayan lah untuk Goto. Kalau untuk simpen dalam jangka waktu yang cukup panjang, ada landasannya juga, akumulasi yang menopang juga ada, bisa di hold kalau misalnya memang udah punya. Tapi kalau baru mau masuk lebih baik tunggu dulu. Mungkin di level 75 itu mungkin masih terjadi koreksi lah dari Goto. Kita beralih ke Bapak Angger dari Bekasi menanyakan BBRI, sebenarnya juga sempat kita bahas tadi, tapi sudah ambil posisi nih Pak, nyangkutnya cukup jauh Pak Yosep. Mungkin tidak hanya Pak Angger saja, investor-investor lain juga mengalami kondisi yang sama, nyangkut di 4.700 Pak Yosep. Oke, kalau untuk BRI sendiri sebenarnya ini kalau ngelihat kondisi sekarang saya belum bisa ngomong banyak untuk Bank BRI ya. Ini masih outflow-nya pun yang bisa kita jadikan acuan tuh masih inflow yang kemarin doang yang bisa kita jadikan acuan. Tapi ya hopefully lah di tahun 2025 ini sektor perbankan mulai dapat dukungan lagi dari investor asing. Cuman kalau menurut saya di posisi sekarang di hold aja dulu kalau di 4.700. Lebih bersabar begitu Pak ya? Iya. Baik, Ibu Lestari dari Jakarta menanyakan saham PGEO Pak, Pertamina Geothermal Energi, entry di harga berapa? Sudah direkomendasikan untuk PGEO Pak Yosep? Oke, untuk PGEO sendiri sebenarnya ini ada indikasi akumulasi, cuman untuk opsi di renewable energy saya lebih prefer yang dua tadi, lebih prefer Brand dan Adaro ketimbang PGEO. Tapi kalau misalnya memang PGEO lebih diminati, harga sekarang ini udah cukup murah, udah cukup rendah di 935 menurut saya itu udah cukup rendah dengan support di 800. Ya. Itu supportnya lah ya, target menurut saya di 1000 itu bisa tercapai untuk PGEO. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak Yosep dari konstruksi ini ada Wika nyangkut di 400 Pak. Analisis dan rekomendasinya averaging down atau di hold saja dengan range posisi entry dan posisi sekarang sudah cukup lebar ini Pak Yosep. 400. Ya. Oke. Menurut saya jangan average down dulu, belum ada pola akumulasi yang bisa dijadikan acuan untuk kita bisa masuk lagi di saham ini. Menurut saya di hold aja dulu. Kalaupun memang punya dalam jumlah besar, menurut saya dipotong sedikit-sedikit itu mungkin akan lebih aman lah buat kita. Baik, kita bergeser ke Berau, Kalimantan Timur. Ada Bapak Budi Utomo menanyakan SMRA Pak, direkomendasikan untuk entry atau belum Pak Yosep? Untuk SMRA belum, ini distribusi besar-besaran juga dalam beberapa waktu terakhir. Ini justru
kalau melihat posisinya seperti ini, saya menghindari lah untuk SMRA. Belum direkomendasikan Pak Belum Wasis direkomendasi Budi untuk beli. Utomo dari Berau ini. Ibu Susi dari Bandung menanyakan MAPA, Pak. Untuk MAPA, Ya. sebentar. Untuk MAPA, wah ini baru turun dalam seperti ini. 9%. Iya, saya juga nggak berani rekomendasikan untuk MAPA di posisi seperti ini, dan beberapa waktu terakhir pun justru yang terlihat distribusi cukup besar. Ya. Jadi saya nggak berani rekomendasikan beli kalau untuk MAPA. Baik, Bapak Wijang dari Riau, setia dengan saham autonya Pak, sudah pegang di 2.300. Update-nya seperti apa? Untuk auto Ya. di 2000 berapa? 300 Pak nyangkutnya. Oke. 2.300. Sebenarnya kalau misalnya untuk auto sendiri di hold aja dulu. Ini memang terlihat ada distribusi, cuman nggak terlalu besar. Jadi kita masih bisa berharap rebound untuk auto bisa balik lah untuk posisi sekarang. Belum terlihat ada akumulasi, tapi distribusinya pun kecil. Oke, analisis dan rekomendasi untuk auto Bapak Wijang dari Riau. Tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini, pemirsa. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya, dan kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Yosep, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu Pak. Sehat selalu Mas David. Thank Baik, you. ada Bapak Yosep Gabetua, founder of Namora Fund. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.